Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel saya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, editorial channel saya akan membahas tentang catatan kebangsaan dari tokoh toleransi Indonesia, Haidar Alwi. Kali ini dengan judul, Paham Radikalisme dan Berita Hoaks adalah musuh kita bersama. Sahabat channel saya dimanapun Anda berada. Tokoh toleransi Indonesia, Haidar Alwi menuturkan, jika paham radikalisme dan berita hoaks merupakan dua hal yang membuat suasana di negeri ini menjadi gaduh, rasa persatuan juga runtuh, hanya karena berita yang terlampau provokatif dan jauh dari kenyataan. Di era digital saat ini, Haidar Alwi mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai dan bersinergi untuk bersama-sama menangkal penyebaran paham radikal maupun berita hoaks yang mampu menciptakan disintegrasi bangsa. Sejak media sosial dan berita di platform digital semakin mudah diakses oleh masyarakat, berita hoaks atau berita bohong, dan penyebaran paham radikal kerap menghiasi beranda layar media sosial kita. Haidar Alwi mengatakan, maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong di lini masa media sosial, berpotensi meningkatkan paham radikalisme tersebar dengan cepat di Indonesia. Oleh karena itu, Haidar Alwi menyarankan kepada aparat terkait untuk dapat mengubah gaya pendekatan dalam menyelesaikan persoalan ini. Apalagi tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial. Lebih jauh, Haidar Alwi sangat khawatir jika tindakan dan paham radikal ini akan mencoba masuk ke dalam pusaran tataran politik formal parlementer dengan menunggangi hajatan pemilu 2024. Karena sangat bahaya, jika radikalisme ini masuk ke dalam tataran politik formal, dipastikan akan menimbulkan kekacauan, dan bila tidak dikendalikan, akan sangat berpotensi kian meruncing. Haidar Alwi menjelaskan kembali, jika paham radikalisme merupakan satu ajaran yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi muda Indonesia. Penganut paham radikal biasanya terkesan eksklusif dan tertutup dengan lingkungan sosialnya. Mereka selalu menyuarakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai syariat, hormat kepada bendera merah putih juga tidak sesuai syariat. Dalam hal ini, Haidar Alwi menegaskan bahwa kita perlu mengetahui bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tentu saja Islam masuk dengan cara yang damai, bahkan melalui pendekatan perilaku sosial manusia dan kultur, sehingga tak jarang dakwah Islam dilakukan dengan metode pertunjukan wayang. Sejatinya memang secara sosial kemanusiaan, ketika Islam hadir di sebuah tempat, tidak mengganti budaya orang yang sudah ada. Haidar Alwi menilai, cepat tersebarnya paham radikal karena digunakan oleh pelaku kampanye instan. Para penganutnya menggunakan media sosial dan fitur-fitur di internet, sehingga penyebarannya menjadi masif dan luas. Sehingga kini, Pancasila tergerus karena masifnya kampanye paham radikal tersebut. Haidar Alwi menegaskan, jika Pancasila berhadapan dengan kelompok radikal yang menggunakan propaganda, maka perlu juga memakai prinsip kontrapropaganda. Aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama, biasanya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama, melainkan ada kepentingan atau masalah lain di belakangnya. Sementara itu, maraknya berita hoaks di dunia maya memang sebuah masalah yang sangat pelik. Kalangan anak-anak, emak-emak bahkan akademisi, juga tak lepas dari ancaman berita hoaks yang tersebar tanpa ampun melalui aplikasi sosial media. Akses media yang begitu cepat seakan berbanding lurus dengan kecepatan berita hoaks yang menyebar hingga sampai kepada grup WhatsApp keluarga. Parahnya, berita yang sudah terkonfirmasi sebagai berita hoaks pada tahun sebelumnya, terkadang masih disebarkan hanya bermodalkan menyalin link. Dari sekian banyak berita hoaks, ternyata jenis berita hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah hoaks tentang isu sosial, politik, menyusul di posisi kedua adalah berita hoaks tentang SARA. Sebaran hoaks yang overdosis ini memunculkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul karena hoaks masih bisa menjadi senjata digital untuk mengancam kepanikan dan membuat gaduh negeri ini. Banyaknya berita hoaks melalui sosial media seakan muncul tak terbendung. Media sosial seperti Facebook,
Twitter maupun Instagram merupakan media sosial yang paling sering menjadi medium para warganet untuk menerima berita hoaks. Selanjutnya, aplikasi chatting juga sangat rentan terhadap berita hoaks, terutama dalam grup WhatsApp. Ketika jemari melekat di handphone, seakan kita tidak memiliki imun terhadap berita hoaks. Haidar Alwi menegaskan, sangat penting bagi seluruh pengguna media sosial untuk menyaring informasi sebelum membagikan ke jaringan media sosialnya. Paham radikalisme dan berita hoaks merupakan dua hal yang membuat suasana menjadi gaduh. Rasa persatuan juga runtuh, hanya karena berita yang terlampau provokatif dan jauh dari kenyataan. Haidar Alwi, bersama Haidar Alwi Care, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan perang terhadap paham radikalisme dan berita hoaks yang secara nyata merusak kedamaian di berbagai negara. Terima kasih. Salam toleransi, selalu waspada, dan tetap waspada.